antara subuh sama syuruk itu jangan tidur, karena memang pernah saya tulis juga bahwa itu memang waktu di mana ada satu satu bahan yang Allah turunkan atau ciptakan di udara pagi itu yang ingat saya namanya nitric oxide atau NO, dan ini salah satu antioksidan yang paling baik. Ya. Jadi subuh itu jangan tidur, nikmati limpah rezeki dari Allah dari udara tadi, ya. Subuh itu. Kemudian baru masuk ke duha. Ya, duha saya kira mungkin semua sudah paham ya. Duha yang paling baik kapan? Dekat-dekat sama zuhur. Dekat-dekat sama di saat matahari mulai agak memanas, duhalah di situ. Sebab apa? Karena secara aktivitas kita lagi sibuk-sibuknya kita ketemu Allah. Ya, jadi duha itu paling baik kapan? Waktu lagi matahari panas-panasnya. Ya, bahkan setengah jam sebelum itu masih boleh. Sebelum zuhur, misalkan jam 12, kita setengah 12 duha masih boleh. Ya. Dan kalau sudah ibadah, gaspol. Gaspol maksudnya apa? Kalau Anda, misalkan para yang baru dilantik menteri kemarin kan, pasti pakai baju yang luar biasa. Ya, pakai jas, pakai apa, pakai parfum segala macam. Nah, perlakuan seperti itu, ya kalau kita lakukan adab yang sama terhadap Rob kita kepada Allah, maka harusnya lebih. Maksudnya gimana? Contoh kan, kalau Anda di sini kan kalau kerja kan nggak pakai kaos oblong, beda sama Google kata pakai kaos oblong. Jadi kalau sudah ketemu Allah, beradablah yang terbaik. Beradablah yang terbaik. Itu bonus yang didapatnya banyak. Contoh misalkan kita bisa siapkan, misalkan Anda kerja boleh pakai baju oblong, silakan. Tapi ketika ketemu Allah jangan pakai baju oblong. Bawa baju. Usaha sedikit, ikhtiar sedikit supaya apa? Supaya ketemu Allahnya lebih baik. Ya. Habis itu gimana? Nabi SAW sampaikan bahwa kalau tidak memberatkan umatku, kalau memungkinkan sekalian Anda bersiwaklah, bukan sikat gigi ya, tapi siwak. Ya. Dan siwak itu salah satu bentuk ibadah atau mungkin salah satu bentuk sunnah Nabi SAW yang sangat dicintai Allah. Ya, Allah mencintai orang-orang bersiwak. Ya, mungkin lagi wudhu itu. Jadi kalau saya pernah ngitung itu, kalau dihitung-hitung ya, kita satu hari itu kalau kita bisa rutinkan saja bersiwak, itu lebih dari 30 kali kita bersiwak. Kenapa? Kalau tidak memberatkan umatku, maka setiap habis wudhu, aku akan wajibkan mereka bersiwak. Itu yang pertama. Wudhu 5 kali sehari kan? Kalau tidak memberatkan umatku, maka setiap mau sholat, aku wajibkan mereka bersiwak 5 kali, 10 kali udah. Ini belum termasuk sholat sunnah loh. Belum termasuk sholat sunnah. Setiap mau sholat siwak, Ya, itu siwak. Dan siwak itu merupakan salah satu sunnah kenabian. Ya, sunnah Nabi. Ya, di samping ada bersiwak, kemudian cukur kumis, cukur bulu kemaluan, berbekam, sama wangi-wangian. Itu sunnah itu. Ya, jadi kalau Bapak Ibu, teman-teman sekalian di tas Anda, ya terutama yang ikhwan ya, kalau bisa tuh minimal ada 2 produk tadi tuh. Kalau nggak siwak, parfum. Mau ketemu Allah, siwakan dulu. Parfuman dulu. Wangi-wangi dulu. Karena malaikat suka dengan wangi-wangian. Ya, seperti itu. Masuk kita sampai ke siang. Ya. Masuk siang di duha, aktivitas Nabi SAW seperti itu. Lalu siang ada namanya qailullah. Qailullah ini kalau kita, Bapak Ibu, teman-teman baca, di penelitiannya namanya power nap. Power nap itu tidur berkualitas. Ada yang mengatakan sebelum zuhur, ada yang mengatakan sudah zuhur. Tapi kalau kuliah dua-duanya bagus. Ya, kalau misalkan zuhur setengah 12 atau jam 12, maka setengah 12 tidur sebentar. Tidur sebentar. Atau nanti ba'da zuhur juga tidur. Jadi kalau kita lihat memang tadi tidur itu adalah proses mengistirahatkan enzim badan kita, tidur. Jadi kenapa ada malam? Karena memang malam itu adalah cara Allah untuk mengistirahatkan. Jadi sebenarnya kalau ada sekarang banyak orang misalkan dia makan ngantuk, habis makan ngantuk misalkan. Ya, habis makan mengantuk. Penyebabnya apa? Pura-pura mikir lah. Gini kan. Nanti kalau ditanya jawaban orang soleh apa? Wallahu a'lam. Meskipun tidak tahu kan. Kalau ujian tuh gampang gitu kan. Apa penyebab stroke?
Wallahu a'lam. Apa penyebab kolesterol? Wallahu a'lam. Jadi kalau ujian ada 50 soal, ya wallahu a'lam. Jelas tidak akan lulus. Jadi orang banyak habis makan itu mengantuk, ya salah satunya adalah karena tubuhnya tidak bisa mengolah makanan tadi. Kalau tubuh tidak bisa mengolah makanan tadi, Bapak sekalian, maka tubuh istirahat dulu, bikin enzim dulu. Gitu sebenarnya. Jadi kalau Anda makan, maaf, misalkan ya, nasi yang ada minyaknya, mungkin santannya, gitu kan, plus gorengannya, plus lagi dengan gulanya, gitu kan. Biasanya kan habis itu ngantuk tuh, biasanya, sebagian besar orang kan. Kan beda ceritanya kalau Anda makan karedok. Coba makan karedok, biasanya nggak ngantuk. Kan sayur kan, ya dia masih banyak enzimnya. Atau Anda makan rujak, seperti itu. Ya maka dalam Islam memang disunahkannya, bahkan Ibnu Qayyim mengatakan bahwa salah satu sunnah kita ketika makan itu adalah makan buah terlebih dahulu. Jadi makan buah itu sebelum makan. Sederhana loh, tapi itu efeknya luar biasa. Ya.